Lumpur tebal dan ribuan batang kayu mengelilingi sebuah masjid di Provinsi Aceh setelah banjir dahsyat dan tugas berat untuk membangun kembali dimulai. Kondisi masjid yang terkepung ribuan kubik kayu ini pun menjadi perhatian media internasional. Hujan lebat yang mematikan telah merendam wilayah hutan hujan yang luas di sekitarnya, membuat jemaah Masjid Darul Mukhlisin dan sekolah Islam asrama terpaksa mencari tempat ibadah lain yang masih lebih layak. Sebelum bencana, masjid ini ramai dengan jamaah, baik warga lokal maupun siswa yang menghadiri sholat harian dan Jumat. Nggak terbayang kami, nggak terpikir kami ini mau diapain. Nah, makanya kalau ada uluran tangan pemerintah mungkin adalah bisa bisa digeser ya. Tapi kalau kami Yayasan Murni, kayaknya pesantren ini nggak buka-buka nih. Proses belajar mengajarnya. Warga desa mengatakan struktur masjid kemungkinan menyerap sebagian besar dampak dari pohon dan batang kayu yang dibawa oleh arus deras, mencegah kerusakan yang lebih parah di hilir. Kondisi rumahnya, dapurnya hilang, hanyut. Teras samping mata depan tuh udah nggak ada. Terus di kiri kanan rumah itu ya kayu, belakang juga ada kayu balok. Depan juga tuh kan kelihatan. Balok apa? Balok kayu besar-besar katanya gitu kan. Oh ya udah, saya cuma pasrah, paling hancur gitu kan. Ya begitu surut nengok memang udah hancur. Udah jebol semua tuh, udah gini semua tuh. Mau masuk ke dalam rumah pun takut. Masjid masih dikelilingi oleh tumpukan kayu raksasa. Campuran pohon yang tercabut dan batang kayu yang ditebang kemungkinan berasal dari hutan sekitar. Kita untuk alat berat sendiri yang betul-betul punya pemerintah Kabupaten Aceh Tami itu hanya 1 doser dan 1 alat pemadam kebakaran. Selebihnya habis terendam banjir. Harapan kita memang dari pemerintah pusat, dari pemerintah kabupaten kota atau dari para pengusaha-pengusaha yang mempunyai kendaraan alat berat. Pihak berwenang menyalahkan skala kerusakan tersebut sebagian karena penebangan hutan yang tidak terkendali. Para pemerhati lingkungan mengatakan hilangnya hutan secara luas telah memperburuk banjir dan tanah longsor, menghilangkan tutupan pohon yang biasanya menstabilkan tanah dan menyerap air hujan. Presiden Prabowo Subianto yang mengunjungi Aceh Tamiang pada hari Jumat meyakinkan para korban bahwa pemerintah sedang berupaya memulihkan keadaan normal. Menghadapi masalah lingkungan, Prabowo menyerukan perlindungan hutan yang lebih baik. Kita sedang bekerja keras. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Biaya untuk membangun kembali setelah bencana dapat mencapai 51,82 triliun rupiah. Dan pemerintah Indonesia sejauh ini mengabaikan saran untuk meminta bantuan internasional. NTV melaporkan. Selama sebulan belajar di tenda,